Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Ada sebuah cerita tentang seorang pencuri, pencopet di sebuah pasar. Katakanlah dia seorang preman. Hidupnya setiap hari kalau tidak mencuri, mencopet para pengunjung pasar. Semua orang di pasar udah tahu kelakuan buruk si penjambret dan pencuri ini. Suatu kali ketika dia menjambret seseorang dan ketahuan, dia dikejar-kejar orang sepasar dan dia berlari ke sana kemari, dan akhirnya jalan buntu itu harus dia hadapi. Tidak ada lagi jalan untuk dia kabur. Kemudian orang-orang mulai memukuli dia, dan setengah mati dia menahan pukulan demi pukulan itu. Babak belur dia dibuatnya. Tetapi ketika sudah kehabisan segala hal yang dia punya, tiba-tiba ada tangan yang langsung memegang tangan si pencuri penjambret ini. Dan entah kenapa semua orang di pasar itu berhenti melempari batu dan memukuli si pencuri ini. Rupa-rupanya tangan yang merenggut tangan si penjambret itu adalah tangan seorang raja yang ada di wilayah itu. Semua orang akhirnya mundur teratur, karena raja itu dengan sigap mengangkat si penjambret tadi naik ke kudanya dan dibawa ke kerajaannya. Dan raja tadi berkata kepada semua yang ada di pasar itu, biarlah aku yang akan menanggung, dan aku juga yang akan memulihkan hidupnya dia, mengubahkan dia menjadi pribadi yang baru. Akhirnya penjambret pencuri yang sangat dibenci orang pasar itu dan sudah nyaris meninggal dibawa raja ke dalam kerajaannya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini cerita lama yang pernah diangkat dalam sebuah film juga oleh produser di Hollywood. Ketika saya mendengar cerita ini dan merenungkan cerita ini, saya membayangkan di momen-momen prapaskah ini, ketika saya melihat si pencuri penjambret yang hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dan layak dipukuli dan dilempari batu. Bahkan semua orang menganggap dia lebih baik dia tidak hidup. Ketika saya merenungkan kehidupan pencuri dan penjambret itu, saya melihat diri saya sendiri ketika masih berkubang di dalam dosa-dosa. Tetapi kehidupan kelam itu diubahkan oleh tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh rahmat, yang bersumber dari hati Bapa Surgawi, yang merenggut hidup saya dari belenggu dosa dan melepaskan saya dari semua kutuk dosa dan semua hukuman akibat dosa ditanggungnya. Mari kita membaca sebuah tulisan narasi suci yang ditulis oleh Yesaya, yang bagi saya kalimat-kalimat di Yesaya ini sangat menggetarkan saya dan membuat hati saya hancur dalam ucapan syukur. Mari kita membaca Yesaya 53 ayat 3 sampai yang ke-6. Yesaya 53 ayat 3 sampai yang ke-6 berbunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji nama Tuhan, dan hati saya meluap dengan syukur ketika membaca narasi suci dari Yesaya ini. Itulah kesaksian Yesaya tentang Allah yang penuh rahmat, yang sekarang kita imani dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia, yang rela menderita, dianiaya,
menanggung segala penderitaan akibat dosa kita, dan akhirnya rela mati di atas kayu salib demi ketebusan dosamu dan dosaku, demi pemulihan hidupmu dan pemulihan hidupku. Rahmatnya yang penuh pengampunan, rahmatnya yang merupakan kasih karunia itu telah dilimpahkan kepada saudara dan saya. Maukah saudara menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus? Maukah hidup saudara dipulihkan oleh kuat kuasa dan kasih penebusan Yesus Kristus? Saudara, pilihan ada di tangan saudara. Selamat menerima karya pengampunan Tuhan Yesus. Selamat memaknai masa-masa prapaskah minggu-minggu ini. Tuhan memberkati.